Pemirsa, debut manis ditorehkan pelatih anyar timnas Indonesia John Hartman yang sukses membawa skuad Garuda menang telak dan memastikan tiket ke partai final FIFA Series 2026. Namun Hartman mengaku masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk melawan Bulgaria di final, yaitu terkait disiplin taktik. Bermain penuh percaya diri, timnas Indonesia tampil dominan saat menghadapi Saint Kitts and Nevis di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menang meyakinkan dengan skor 4-0 lewat sepasang gol Beckham Putra di babak pertama dan 2 gol masing-masing dari Ole Romeni dan Mauro Zylstra di babak kedua. Permainan cepat, pressing tinggi, serta organisasi tim yang rapi menjadi ciri khas baru timnas Indonesia di bawah arahan Hartman. Kemenangan besar ini sekaligus memastikan langkah Indonesia ke partai final turnamen FIFA Series 2026. Kendati mampu membawa Garuda menang, John Hartman menyoroti kurangnya pemain kreatif di skuadnya menyusul absennya Marcelino Ferdinand dan Miliano Jonathans. I mean, the players missing. You know, when I think of Marcelino, Miliano, you know, we're missing a little bit of creativity. I mean, Kevin Dix playing in a high and wide role, did a wonderful job, showed his professionalism tonight. You know, exciting to see, you know, even Iliano Reinders, who can play multiple positions but showing his creativity. Ramadan Sananta, Ole Romne showing creativity. Jakob Sayuri, Beckham Putra. So we have creative players. We've just got to build confidence and keep building the confidence that we've seen in some of the players tonight. Di laga puncak 30 Maret mendatang, skuad Garuda akan menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh, yakni Bulgaria yang tampil luar biasa setelah menghancurkan Kepulauan Solomon 10-2. Hartman pun memastikan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi untuk melawan Bulgaria, terutama terkait disiplin taktik. But with tactical discipline, I think at times we lack that discipline. We'll cover that in our review tomorrow. But again, I'm going to let the players enjoy this evening, and we'll get back to work tomorrow. So the preparation is very different. So it's hard to apply what you would need to improve against the specificity of Bulgaria. They're so different. Menghadapi Bulgaria jelas menjadi ujian sesungguhnya bagi John Hartman. Produktivitas gol tinggi lawan menjadi sinyal bahaya bagi lini pertahanan Indonesia. Jika mampu menjaga performa seperti melawan Saint Kitts and Nevis, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa menciptakan kejutan di partai final. Makasih banyak. Selamat malam. No Elkin. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi mengenai peluang timnas Indonesia di final FIFA Series 2026 menghadapi Bulgaria Senin nanti, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Bung Wesley, selamat sore. Selamat sore, Mbak Yana. Bung, bagaimana Anda melihat performa timnas asuhan John Hartman saat menang 4-0 menghadapi Saint Kitts dan juga Nevis kemarin malam? Ya, saya tidak ingin mabuk dalam euforia kemenangan. Kita sambut dengan sukacita, skor 4-0 dan cara bermain tim kita yang agak berbeda gregetnya ya dibandingkan dengan sebelumnya. Ada hubungan antar lini yang bagus, ada kekompakan gaya bermain yang sama gitu, tidak ada perbedaan menerapkan strategi bermain dengan game plan yang sama. Jadi itu sebuah apresiasi dari kita bahwa pemain kita meskipun tidak ada gelandang serang atau otak permainan playmaker tanpa Tom Haye, tidak membawa risiko buaya, tapi John Hartman bisa membuat gaya bermain yang berbeda yang tidak bergantung kepada satu pemain otak permainan, yaitu gelandang serang. Jadi harus kita apresiasi. Tapi sisi lain kita juga tidak boleh mabuk pujian, mabuk kemenangan, karena yang kita hadapi itu berbeda sekali kekuatannya nanti dibandingkan dengan Bulgaria yang kemarin memang menang telak ya 10-2, tapi lawan yang dihadapi Bulgaria juga jauh dari
ujian sebenarnya. Nah, mereka pasti akan benar-benar menurunkan kekuatan utama mereka menghadapi kita. Begitu juga kita sebaliknya. Kemarin kan kita ada 8 pergantian, Mbak Yohana, yang dilakukan oleh John Herman. Hanya 4 pemain yang tidak turun karena dia mencoba semua formasi, 3 kiper dan 1 Nathan Twaon. Nah, mungkin besok akan berubah lagi formasinya, berubah lagi game plan-nya karena lain lawan, lain game plan, itu sudah pasti. Menurut Anda yang berubah dari timnas yang saat ini ditangani oleh John Herman dengan timnas sebelumnya itu apa perbedaannya? Kalau tadi Anda melihat ada sesuatu yang mungkin harus kita notice, misalnya kurang greget atau apanya begitu, Bung Wesley? Menarik ya, menarik bahwa semua pemain itu bisa mengalirkan bola ke depan. Ya, yang pertama, yang kedua, formasi kita mengandalkan oleh ini sebagai otak permain di belakang penyerang itu dengan operan-operan dan gaya bermain yang menurut saya menjadi pemantul itu berbeda dari sebelumnya. Kita tidak lagi masuk terus ke dalam kotak penalti, tapi kita berputar dan membuat lawan juga bingung dengan formasi organisasi struktur pertahanan mereka. Itu hal positif yang harus kita akui berhasil diterapkan menghadapi Saint Kitts. Tapi apakah menghadapi Bulgaria sama dengan Saint Kitts? Itu pasti berbeda, dan yang kita tunggu adalah elemen kejutan, Mbak Yohana. Apakah John Herman masih punya elemen kejutan yang akan diperlihatkan pada kita menghadapi lawan yang jauh berbeda kualitasnya dibandingkan Saint Kitts? John Herman memberikan kepercayaan kepada para pemain lokal kemarin malam, Bung Herman. Bahkan Beckham Putra mencetak 2 gol. Bagaimana Anda melihat ini? Kita harus apresiasi itu, dan saya berterima kasih kepada John Herman bahwa ada kepercayaan kepada pemain muda kita. Rata-rata kan pemain kita itu usianya cukup muda lah, bisa dikatakan begitu, dan pemain lokal kita diberikan kepercayaan turun. Semua yang pemain yang bermain lokal kan hanya kiper yang tidak bermainnya, Nadeo dan Cahyadi. Selebihnya pemain lokal yang berkompetisi di Indonesia itu diberikan menit bermain. Bahkan Sananta cukup lama menjadi ujung tombak. Kebetulan memang tidak ada gol yang dicetak, tapi lihat gaya gerak formasinya seperti menyatu. Padahal tim ini baru berkumpul mungkin komplitnya cuma 2 hari kan, bagaimana berkumpul komplit ya sebagai tim. Tapi mereka seperti sudah bisa saling mengenal. Ini sebuah potensi untuk, kalau kita bicara levelnya, level Asia Tenggara, level Asia, ini potensi untuk terus berkembang. Selain Beckham Putra, juga ada penampilan Donitri Pamungkas yang sangat luar biasa di pertandingan itu. Apakah menurut Anda kedepannya John Herman akan menggunakan pemain-pemain muda potensial lainnya di turnamen berikutnya? Ya, salah satu yang kita senangi adalah John Herman mau datang melihat, mengenal sepak bola Indonesia dan berada di Indonesia. Itu kan beda dengan Patrick Kluivert yang dia banyak memantau, menerima informasi dan memantau dari jauh. Nggak bisa kita memantau seorang pemain itu hanya lewat rekaman video, itu tidak bisa, karena apa yang kita lihat dari layar video adalah hasil tangkapan kamera. Sementara seorang pelatih dia harus melihat pemain ini ketika bola jauh dari dia, di mana posisinya, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia membangun organisasi penyerangan dan pertahanan ketika bola tidak ada dengan dia. Sementara kalau kita nonton rekaman video, susah, karena rekaman video hanya dekat dengan bola kan, bagaimana. Jadi saya terima kasih Herman mau lebih mengenal, lebih mendalami sepak bola Indonesia dan memakai pemain-pemain muda. Donitri kan luar biasa, di Persija dia menjadi andalan, dan kemarin tidak ada seperti demam panggung anak muda bermain di tim senior. Jadi kita terima kasih lah diberikan kepercayaan kepada pemain lokal, pemain muda. Semoga semakin banyak pemain muda yang bermain habis-habisan di klubnya. Kenapa? Ada pintu tim nasional yang terbuka. Contohnya sudah ada Donitri, contohnya sudah ada kita bicara Sayuri, tim nasional. Meskipun kiper nggak dimainkan, tapi kita punya kiper dipercaya juga, Cahyadi, anak muda. Jadi ini sebuah pintu bagus lah, pintu bagus, kesempatan bagi pemain lokal untuk bermain buat tim nasional. Ya, nah menghadapi Bulgaria pada Senin nanti, ini Bung Wesley, strategi apa yang menurut Anda akan tepat dikeluarkan oleh John Herman? Apakah komposisi pemain seperti yang didapatkan atau diterapkan pada pertandingan menghadapi Saint Kitts dan Nevis akan dipertahankan atau bagaimana? Ya, pastinya saya pikir rotasi akan terjadi. Di kiper pun sepertinya Emil Adero akan bermain dari awal. Tapi posisi 3 gelandang, 3 center
center back ini tetap akan menjadi formasi. Orangnya mungkin berganti. Saya pikir si Akan Bagot akan berganti posisinya. Jadi Ahmad juga mungkin akan berganti posisi dengan JPD Pesi. Jadi starting lineup akan berubah, tapi komposisi kerangka gaya bermain strukturnya itu yang saya tunggu. Apakah John Herdman berani bermain dengan kerangka yang sama, gaya yang sama, menghadapi tim dengan kuat, penyerangan yang jauh lebih tajam. Karena kalau kemarin melawan Saint-Kitts, saya tidak mengatakan pertahanan kita mendapat ujian. Seperti apa sih ujian pertahanan kita kalau menghadapi lawan yang sering-sering salah oper, susah mendekati gawang kita. Save-nya Martin Pas juga karena membentur Rizky Ridho ya, jadi penyelamatannya bukan dengan ancaman lawan. Jadi ujiannya adalah memang pertahanan kita akan menghadapi Bulgaria, dan komposisi kerangkanya pasti akan ada elemen kejutan yang diberikan oleh John Herdman. Baik, terima kasih Bung Wesley untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Sore ini kita tunggu bagaimana nanti hasil hari Senin ya. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu.